Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang bapak-bapak sedaya ingkang kula hormati. Kula minangka perwakilan pembawa acara niki Pak nggih. Nggih. Iki saking saking PT Ciruci. Perkenalke riyin kula nami Bapak Nur Hadi asli Karangsari mriki Pak. Rupane istri kula Randu Muktiwaren. Dan ini Mas Handono saking Wonogiri mangke nggih kenalan piyambak. Ngertos Banten dalan apa ketemu kan men gambil. Nggih. Arek-arek. Dan iki sepindah kula badhe ngaturaken niki Pak nggih, masalah permasalahan pertanian ten mriki Pak. Mbok pilih wonten pertanian mriki wonten masalah napa pripun? Niki wonten solusine Pak saking pupuk Ciruci. Dan niki rencang kula memang sengaja tak lebetake mriki. Kali kula kali Pak Karsidin pun biasa. Panggih pun kenal, akhirnya kula kepingin ngertos kelompok tani mriki niku wonten keluhan napa mboten. Nah, alhamdulillah enjing sak menika diparingi sehat saged makembal ten mriki Pak nggih. Amin amin. Nah niki kaping kalih mbok pilih makin jenengan padha minat, padha wonten keluhan tanduran sing pripun-pripun dadi minat pupuk mriki nggih monggo mangke sing jelaske kalih Pak Handono niki langsung saking PT-ne nggih. Kaping tigane nggih kula mboten saged matur panjang lebar. Sagedipun sak kemawon mangke penjelasane tak serahke kalih Pak Handono. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah khutbiyadhi kholatilati adrikni. Engkang kinurmatan tuan rumah selaku napa nggih penggawa acara Pak Karsidin nggih. Terima kasih waktunya. Niki ngapunten bahasanya tak campur-campur soalnya kan niki direkam kangge YouTube Pak. Enak gaduh-gaduh mawon. Nggih. Karena nanti kalau pakai bahasa Jawa semua nanti teman-teman yang di Sulawesi, di Sumatera nggak paham. Nggih. Sunda banyak kita juga yang nonton dari Sunda juga teman-teman. Jadi kemarin saya pakai bahasa Jawa itu dikomplain, ini ngapain bikin konten pakai bahasa Jawa, yang mudeng orang Jawa doang gitu katanya. Oh iya nanti saya pakai bahasa Indonesia. Akhirnya ngapunten kalau mungkin kurang sopan pakai bahasa Indonesia ya. Nggih. Mudeng tapi Pak nggih. Mudeng nggih. Bahasanya saged diterima Pak. Ya siap. Jadi terima kasih untuk Pak Nur Hadi yang sudah meluangkan waktunya mempersiapkan acara. Terima kasih untuk hadirin semua. Dalam hal ini kelompok tani napa asmane? Wiratani. Wira niku tegese satrio Pak. Perwira nggih. Wira niku pejuang. Tani itu berarti petani. Artinya petani yang penuh perjuangan dan siap berkorban. Luar biasa. Jadi teng mriki nggih, siap berjuang, siap berhasil, siap merdeka, bawa pulang hasil ya enggak? Iya, pantang pulang sebelum panen ya enggak? Apalagi kalau melon ditinggal pulang hilang. Jadi santai mawon Pak di sini Pak. Niki acarane lebih banyak kita ke tukar pikir nggih. Jadi kita nggak seperti Amit Sewu produsen-produsen lain yang hanya membicarakan masalah produk. Kita lebih ke tukar pikir, sharing supaya kita tuh bisa menemukan jalan keluar dari semua permasalahan. Karena permasalahan pertanian itu tidak hanya masalah teknis di lapangan. Masalah penjualan, harga juga itu jadi masalah. Termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah juga bersambung langsung dengan kita. Masalah subsidi pupuk yang dikurangi juga akan jadi masalah ini kan. Nanti kita bahas bareng-bareng. Sebelum saya bicara panjang lebar tentang produk dan teknis, saya mau ngobrol sebentar Pak, sedikit Pak. Tadi saya perjalanan dari kota Pekalongan ke sini itu ketemu banyak cewek cantik Pak. Iya, saya ketemu banyak cewek cantik. Saya lihat ada cewek-cewek SMA kok putih-putih, manis-manis. Cewek sini cantik-cantik ternyata ya. Terus saya tuh berpikir gimana caranya saya biar kenal sama anak-anak itu.
Saya nyapa kok nggak dibales. Saya senyum kok nggak dibales, dicuekin. Oh ternyata supaya kita dibales senyumnya, kita harus kenal dulu sama orang itu. Kayak gitu. Nah, di sini juga saya mau perkenalan supaya kalau saya ketemu jenengan di jalan itu, halo Pak, sopo kae ngono kan? Ben ora kaya ngono. Saya nama Handono Ware, lahir di Jakarta tapi sekarang asli tinggal di Wonopringgo. Bapak saya Wonopringgo, ibu saya Turki Pak, turunan kidul Pak. Jadi percampuran antara Laut Utara dan Laut Selatan lahirlah saya. Iya. Dari Purworejo sana dekat ke Laut Selatan, ketemu di Jakarta, nikah, lahirlah saya. Gitu. Nah, lanjut cerita yang tadi, saya di tengah jalan tuh berpikir, jebule pancen bener witing tresno jalaran saka kulino Pak, utawa witing tresno jalaran rakno liya itu bener. Karena gimana? Aku ke bisane daup, bisane gatuk karo bojoku. Cara mono nek dibahasakno isih jaman pacaran biyen. Aku ke bisane kenal karo si cewek kae, bisane nyambung, bisane saling tresno, itu karena aku hadir dulu di situ. Aku seneng karo cah SMA kae, berarti kan aku kudu teko ning sekolahane. Nek ora yo sak sekolahan karo bocah kuwi. Satu sekolahan sama anak itu. Nanti bisa kenal. Nek wis kenal dipapet terus suwi-suwi rak nol liya akhirnya tresno Pak nggih. Nggih. Sama dengan pertanian. Nah, mumungan. Karena wis rak nol liya sing medhek ya kowe olah ngono. Jadi sama dengan pertanian. Tadi dibahas banyak anak muda yang tidak peduli dan tidak mau tahu tentang pertanian, dan itu sangat miris sebenarnya, sangat memprihatinkan. Kenapa anak muda tidak mau masuk ke dunia pertanian? Karena mereka tidak pernah hadir ke sawah. Yang pertama. Yang kedua, mereka tidak kenal. Seperti saya nggak kenal cewek itu, gimana cewek itu bisa suka sama saya? Saya naksir kayak apa sama cewek itu, kalau cewek itu nggak kenal saya, nggak akan bisa nikah Pak, nggak akan bisa daup gitu. Sia-sia. Bertepuk sebelah tangan ya. Jadi kalau kita pengen memahami pertanian ya kita satu harus hadir. Itu juga sebagai konsultan pertanian saya sadar saya harus hadir ke lokasi. Saya nggak mungkin hanya telepon jenengan, Pak priye sawahe, Pak priye keadaane, kan nggak mungkin. Memantau dari jauh saja itu nggak cukup. Kita harus datang ke sawah, hadir, lihat lokasinya, lihat kendalanya, baru kita memahami tanah pertanian sini, baru kita bisa mencintai. Kalau kita nggak terjun ke lapangan, kalau kita nggak hadir di tengah-tengah masyarakat, maka kita tidak akan pernah tahu masalah yang sedang terjadi. Dan sebenarnya jenengan itu mau curhat banyak banget, tapi nggak tahu curhatnya ke siapa. Bener kan? Iya. Nah di sini kita menjembatani. Ewan ini nanti ada masalah yang harus disampaikan ke kepala dinas pertanian, saya bantu Pak. Kebetulan saya punya kontaknya dan biasa bareng. Nanti kalau misalkan ada apa-apa curhatan nanti saya sampaikan langsung ke beliau. Dan video ini nanti saya kirim ke beliau juga. Ini loh Bu, kami sedang seperti ini ada kegiatan, ternyata di kampung sini ada masalah seperti ini gitu. Dan itulah pentingnya kita hadir ke sawah. Jadi bukan cuma di kantor mandori terus ngomandu gitu, nggak kayak gitu. Konsultan itu ya datang ke sawah. Setinggi apapun jabatannya, kalau dia bertanggung jawab terhadap pertanian, dia harus terjun biar tahu masalahnya. Nah di sini saya ingin mencintai pertanian sini, saya ingin gabung sama jenengan. Di sini saya pengen tanya, kira-kira selama ini masalah apa saja yang paling menonjol terjadi di sini, yang dirasa paling berat gitu, Pak? Monggo dimulai dengan. Nggih, matur nuwun kesempatanipun. Jadi tanah di sini itu tanahnya itu tanah pasir ya. Jadi kalau tidak ada air terus, akhirnya tanahnya itu dangkal, mengeras. Ditanami tidak dikasih pupuk sebanyak-banyak, paling hijau tapi tidak bisa berkembang, beranaknya itu sedikit. Nah, terus apa namanya, kalau musim hujan seperti ini kendalanya kadang-kadang irigasi. Sebetulnya irigasi itu lancar, tapi informasinya takut banjir, itu takut banjir. Jadi sebetulnya musim tanam itu tepat waktu. Jadi kendalanya air, sampai-sampai tanam itu pakai tanah yang basah seperti ini, kering, diceplok sampai yang yang tandur itu sampai ibarat melentung lah itu. Itu kendalanya satu itu. Yang berikutnya masalah pemupukan. Pemupukan itu kebanyakan masih alami, tidak bisa menggunakan pupuk
apa namanya istilah organik atau apa ya supaya itu agar bisa pupuk cair ditambah apa pupuk urea atau apa fosfat dan sebagainya, itu hanya kalau kita dapat pupuk dari nebus di depot udah taburkan saja. Jadi kadang-kadang tidak menggunakan waktu juga. Sebetulnya kan kalau kita bertanam itu paling tidak ya saya bertanam dari kecil tapi alami, tidak pakai ya penyuluhan dan sebagainya, hanya melihat kalau pupuknya banyak ya lemu apa tanamannya hijau ya sudah cukup. Jadi tidak memperhatikan apa namanya ilmu tahap-tahapnya itu. Sekian hari harus dipupuk, sekian hari harus di apa semprot dan sebagainya, itu belum. Jadi banyak kan masih menggunakan alami. Itu aja dulu, terima kasih. Oke. Nanti bersambung Mas ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Sinten Asma Pak? Pak Tarwio. Pak Tarwio nggih. Terima kasih Pak Tarwio untuk informasinya. Tadi kasus yang pertama yang harus kita bahas apa tadi Pak? Yang pertama pengairan. Pengairan ya. Pengairan. Pengairan. Jadi pengairan sini irigasinya ikutnya mana? Irigasi teknik dari kemasan. Oh kemasan. Pusat. Oh jurusan Kleta. Ya. Berarti sini kalau dari Kleta itu salurannya sama dengan Kedungmuni ya? Sesalur? Iya, iya. Kedungmuni Karangdowo. Karangdowo. Terus berikoning di katakanlah desa nopo ngono. Upat-upatnya desa. Berarti secara otomatis sini nunggu sisa produksi dari Kedungmuni. Kalau Kedungmuni sudah selesai tanam baru enggak sini. Dapatnya sama-sama. Sini sebenarnya sama Bojominggir, tapi Bojominggir sudah menyerah karena sekarang itu kendalanya di apa namanya di tersiernya irigasinya itu yang pertama sampah. Oh sampah. Iya sampah. Jadi termasuk dari tadinya dari tim dari pengairan sini kemasan kadang-kadang ada kerja bakti naikkan sampah, tapi sampai sekarang sudah tidak pernah lagi dan kondisinya sudah rusak. Jadi kalau air dari sana dialirkan, airnya itu mubah ke sana. Jadi itunya pondasinya bocor. Pondasinya bocor, iya, senderannya bocor, terus pendangkalan juga. Iya, pendangkalan. Nah, sampai sekarang itu ya berat lah. Saya baru ya kira-kira baru 2 tahun saya mau bertanam lagi, dulu sudah istirahat lebih dari 15 tahun. Oh, gitu, ya. Ya nanti untuk kendala tersebut kita teruskan ke Dinas Pertanian dan Dinas Pengairan supaya jadi perhatian. Untuk perawatan itu kan selain tugas masyarakat juga ada dinas yang menangani. Iya, Pak, sebetulnya iya. Coba nanti saya komunikasikan ke UPT Pengairan. Ini ikutnya yang jalur Paduruksa itu bukan? Berarti ya maksudnya petugasnya yang di Paduruksa itu kan ya? Yang ini Karanganyar. Kemasan ada. Oh kemasan ada petugas. Ada apa namanya? Kantornya. Oke, nanti coba kita komunikasikan ke sana. Kita tanyakan masalah aturan atau regulasi tentang pembersihan dan perawatan itu wilayahnya siapa, dan kalau memang nanti diperlukan gotong royong ya kita nanti komunikasikan lagi. Siap kita jembatani lagi. Terus yang kedua, tanggung jawab perbaikan itu ikutnya ranah siapa dan anggarannya dari mana? Iya, betul. Soalnya kan dibersihkan pun kalau tidak ada perawatan ya tetap seperti itu. Sulit, dan tingkat kebocorannya, kerusakannya sudah parah, parah. Ya makanya banyak yang tidak sampai debitnya ke sini, melebar di sana saja. Oke, nanti itu kita selesaikan, kita tindak lanjuti, kita lanjutkan ke bagian-bagian yang punya tanggung jawab ke sana agar dapat pandangan solusi. Terus nanti yang kedua ini masalah tanah, Tanah ya. Tanah yang keras. Tanah yang keras pada saat ditanami itu nggak ada air masuk atau ada air basah? Ada air tapi tetap keras. Tetap kalau nanti air kalau tersiernya mengalir atau tidak ada hujan, airnya cepat hilang. Oh gitu. Terus keras. Nah itu tanamannya airnya tidak bisa subur. Oh gitu ya. Jadi gini Pak, untuk permasalahan tanah rusak, tanah keras, tanah kakal, padat itu tidak hanya di sini ternyata. Saya sudah keliling Pulau Jawa itu hampir semuanya masalahnya sama kayak gitu.
Kecuali saya dapati di Madiun. Madiun itu tanahnya benar-benar jadi pasir, Pak. Madiun itu sekarang jadi pengekspor pasir silika. Jadi bentuknya kayak batu akik itu, Pak. Kristal putih bening. Itu kenapa tanah situ bisa jadi kristal seperti itu? Saya sempat ngobrol sama orang pensiunan orang Ponska, pensiunan orang Petro itu, dia bilang, saya tanya, Pak, ini kenapa kok banyak batu bening seperti ini di sawah? Ini apa? Oh, itu namanya pasir silika, Mas. Nah, ini gimana bisanya seperti ini? Tadinya di sawah sini nggak ada. Itu bisanya muncul itu dari sisa-sisa penggunaan Ponska. Jadi Ponska itu ada zat yang namanya silika yang berfungsi sebagai lem biar bikin gumpal-gumpal bronggol-bronggol itu namanya silika. Silika itu bersifat lem. Ketika zat atau vitaminnya sudah dimakan tanaman, itu lemnya itu masih tinggal di situ, Pak. Tersisa di tanah. Jadi nggak ikut hanyut, nggak ikut larut, nggak hancur. Otomatis nanti dia nyari tanah, ngiket tanah, jadi kumpal-kumpal gitu. Kalau kadarnya belum terlalu banyak, paling tanahnya kempal, atos itu loh, Pak. Dibanyoni tetap kering. Terus misalkan diangkat pun dipecah, tetap dalamnya itu kering dan keras. Itu banyak masalah seperti itu, nggak hanya di sini. Dan kita sudah berhasil menyelesaikan masalah seperti itu di banyak tempat dengan solusi produk ini. Teknisnya nanti saya jelaskan. Jadi hal-hal tersebut sudah menjadi masalah umum pertanian. Kalau tanah rusak, mau bibitnya bagus kayak apa, varietasnya baru kayak apa, terus irigasinya kenceng kayak apa, itu tanaman nggak akan subur. Karena tanduran-tanduran tanaman itu ngawulone tanah, Pak. Tempat tinggalnya tanaman, hotelnya tanaman itu tanah kita. Sekarang kalau tanah kita sudah tidak sehat, itu otomatis mau disemprot sebagus apapun, mau dikasih makan sebanyak apapun, itu nggak kemakan. Kayak ibarat kata jenengan nginep di hotel, hotelnya bocor, keramiknya podo jebol, kasurnya rusak. Jenengan kon bayar larang ya sungkan mestinya. Sama, jadi eman-eman sebenarnya kita selama ini ngasih makan bragruk mes non subsidi sisan, itu nggak ada pengaruhnya karena bocor, Pak. Tanah kita itu sudah tidak menjadi ajang. Koyo mono besek nggak ada banyu ngono lho, Pak. Hilang otok sama. Jadi piye caranya supaya tanah itu bisa menjadi baskom bagi banyu, nampung nahan. Karena tanah kita kuwi perampang. Jadi ketika dikasih makan kuwi lolos tok. Kebilas air, nggak mampu ditahan, nggak mampu diikat. Yang bikin brobos itu apa? Ya tadi itu zat-zat kimia berbahaya yang sudah ngumpul di tanah, sing akhirnya membentuk bundelan-bundelan tanah brongkolan itu keras. Otomatis dicebloi ditanam ya sakit. Jempolnya sampai temu mulen. Iya, benar. Iya. Dan itu sambat. Tukang tandur ki kadang njaluk tambah. Satu saya meneh Mas, iki tanganku loro kabeh. Iya dah. Saya tahu seperti itu karena dari wadulane orang juga di Kajen. Saya sudah menyelesaikan masalah seperti itu. Yang pertama kali saya selesaikan di Pekalongan itu pertama Cedak Kidul sampai jadi pertanian organik waktu itu, Prasetyo Padi kelompoknya. Itu sampai mengeluarkan beras sehat. Terus saya kembangkan riset saya, penelitian saya di Kutorjo, Pak. Kutorjo Kajen. Terus di sana itu ada sekitar hampir 100 hektar hamparan. Kutorjo, Bonagung, dan sebelah utaranya berarti Joyo ya? Joyo. Sangkan Joyo. Itu satu hamparan itu sempat 7 kali musim tanam nggak panen. Gagal terus. Wadul petaninya sama saya. Berapa banyak kegagalan di sini, Mas? Mas kok tanyanya kayak gitu? Nginget kayak wae gitu. Iyalah, berapa kali, Pak? Wah, melas teman Mas, ini sampai 7 kali, Mas. Ya bener, Pak. Iya. Akhirnya coba kita tangani dengan produk ini. Alhamdulillah si virus yang bikin gagal tanam gue, Pak. Jadi ning kono kowe wong-wong nandur pindho ke hal biasa. Satu musim tanam nanduri pindho. Kan hebat, Pak. Sawah kalau ditingkat lah. Nyeblokke pindho sing pertama gagal diglebek maneh tanduri meneh. Kayak gitu. Lah di sana itu kita bisa menyelesaikan masalah itu alhamdulillah. Kita pakai vaksin yang ada di sini. Pertama caranya kita semprot dulu tanahnya. Kenapa harus semprot tanahnya? Yang pertama untuk mecah tanah sing kempal, Pak. Jadi produk ini bisa gembur ke tanah dengan cara sisa-sisa lem tadi itu dihancurkan, dilumat.
utawa iki mengandung pengurai, Pak. Jadi lem tadi itu dipecah supaya tidak nempel di tanah, terus nanti dibuang mengangkat di air, nanti dibilas toh. Kalau tempat kita itu sudah kebilas, nanti bentuknya tiang-tiang itu, Pak. Nanti ning cerowokan nggon ngisore nggon tanggane iki sini tiang tok. Wadahe nggon dhewe. Kayak gitu. Nah, nanti tanahnya itu bisa empuk dan itu kayak di Kutorjo juga orang sudah bilang tandure dicabut ora atos, oyo terak do rantas, terus dijeblokke gampang, terus gelis ngilir. Cepat hidup tanaman, enggak perlu proses semaput lama-lama tuh enggak. Biasanya tandur kan ambruk dhisik 5 dino. Itu kan yang bikin masa panen mundur, Pak. Karena tanduran pingsan dulu. Tapi kalau ceblok langsung lilir, langsung hidup, itu kan kita sudah berhemat 5 hari. Tanaman langsung adaptasi, langsung menghasilkan, langsung kerja dia. Padha kaya wong numpak bis eksekutif tekan Jakarta langsung kerja meneh karena tempatnya panggone bagus. Tapi kalau panggone jelek, dia harus adaptasi dulu. Awalnya pegel-pegel dhisik, Pak, boyokan dhisik gitu kan. Iya, istirahat dulu. Istirahatnya padi itu 5 hari itu sudah buang waktu. Antara 5 dino kena nggo gawe ngemek liyane karena wis rampung panen, ini kita 5 dino sih nunggu nimprit wae, Pak. Gitu. Karena sebenarnya kita ini selama ini nggak pernah berhitung bahwa waktu di sawah itu adalah uang. Kita nggak menyadari kalau waktu di sawah kita tuh harus kita hemat. Sedino neng sawah ucul, kuwi nek misalkan diganti neng kerjaan liane kan entuk minim 50.000 atau 150.000, Pak. Piye caranya kita efisienkan waktu? Nek iso panennya maju, Pak. Bener nggak? Kalau panen maju 2 minggu, kan 2 minggu kita punya waktu libur. Kan iso ngemek gawe kandang ayam, iso nggo dandan gendeng, bisa kuli. Kenapa kita tidak berpikir piye caranya menghemat waktu? Nah, di sini kita sudah punya solusi. Kita ada booster yang bisa menggemburkan tanah, yang bisa memajukan panen. Kalau padi 32 rata-rata panen 90 sampai 95. Ya kan? Ya. Kadang sing apes ya sampai 100. Semaput dhisik tandurane dandan dhisik. Loro dhisik nggih. Lah, kalau pakai ini, Pak, jenengan jangan metik di atas 85. Kenapa? Kelu, Pak. Karena dia punya nutrisi dan booster. Booster niku nggih mempercepat pertumbuhan. Kan iki kancane sik tembe ceplok wis semaput 5 dino, sudah hilang 5 hari. Nggih. Kalau punya kita langsung lilir. Jadi 5 hari itu kita hemat waktu. Otomatis bisa ngejar. Walaupun kita mulainya itu mundur 1 minggu, nanti panennya itu bisa bareng. Karena kita tuh 85 itu sudah tua, Pak. Sing ora ngandel kuwi pernah aku karo wong kedungun iki nih. Sawah ning tengah-tengah. Terus, Pak, iki sampean nandure aja kasih-kasih. Lah ning ngopo? Engko panene maju. Oh kuwi Mas yo. Dene ra percaya nyebar umum kancane bareng. Begitu nggone tua dhisik bingung. Lah iki kombine lewat ngendi, Mas? Lah jenengan tak domongi nandure iki diundur, nyebar iki aja bareng kancane nandur sama nyebar. Soalnya nggone maju panene. Kalau pakai dirut sini. Karena dia ada booster atau untuk mempercepat penyerapan vitamin sehingga masaknya itu lebih cepat. Kalau kita nggak pakai cara kayak gitu, nanti gue dewe wis tuwa, gue kancane urung, dewe ngenteni akhirnya begitu dipanen susut timbangannya rugi kita. Iya kelu, garing, diproses menir, Pak. Kan eman-eman. Kayak gitu. Jadi ini produk dari Derucci Agrikultur ini yang pertama bisa menetralisir tanah yang mengandung asam terlalu tinggi. Bisa menetralkan pH. Yang kedua mengandung antivirus untuk kerdil niku Pak mogok supaya orang nandur pindu sak musim. Kan kaya wong sugih Pak, saiki sak ceblokan 6 atau 1000 lho Pak. Iya. Nek nandur pindu sejuta 200 lho Pak, urung karo wedange. 1,5 juta. Kan iso berhemat 700.000 asline mending Pak. Ya mending mana? Lah iya. Pokoknya sekarang caranya kita berhemat, baik itu hemat waktu, hemat biaya, hemat semuanya. Jangan kita buang-buang energi itu eman-eman karena ngerah ke wong tandur wis wingi wis ngundang kok ngundang mana lah tanggone gelo ta kok wis ngundang mana kok nyurung jatah iki ya ora umane iki. Sebenarnya kan piye caranya menghemat tenaga kerja. Nek bibit yang kita pakai itu tumbuh 99% dengan satu bibit itu ngepang 3, otomatis widak bentelnya ndak Pak. Nek sing bibit cilik ki 90 bentel. Ya kan? Periring. Jadi sak ubin sak bentel.
nek umume. Lah nek iki bentelane dadine megar. Otomatis iso swidak bentel cukup nggo 90 bin, Pak. Karena sing nandurke ngemek kok gede yo kowe. Siji kok gede, siji. Nggih. Itu jenengan nyebar ini karena ada booster nggih disemprot teng winian. Itu pertumbuhannya lebih cepat. Jenengan jangan nyabut di usia 20. Nyabutnya 18 karena 18 dhewe gedene koyo 20. Nah jenengan nyabut 20 pas diceblok koyo selawe, Pak. Gede nemen. Dadi make obat kowe nyebar kudune carry. Carry disemprot ping 3, nggo nyabute maju. Lah sekarang kita sudah hemat 2 hari lagi, Pak. Kancane nyabut 20, dia nyabut 18. Berarti wis hemat 7 hari kan? Wajar nek panene maju. Wajar, durung pada saat masa proses pemasakan kita semprot vitamin sehingga nafsu makannya kenceng. Ditambah tanah niku mateng, Pak. Tanah mateng kan diwenehi pupuk iso nahan, Pak. Mboten brobos. Pakan itu bisa keserap lebih baik. Nek pakan bisa keserap lebih baik, ora akeh sing ilang, otomatis pertumbuhan bisa lebih baik. Beda dengan tanah sing dibruki akeh isi utuh kuning. Kenapa? Sebenarnya bukan tandurannya ora doyan mangan, bukan mese palsu, Pak. Tanahnya. Karena tanahnya sudah tidak mampu mengikat vitamin seperti aki soak. Dicas orang isi, Pak. Jadi kalau akinya soak, mau dicas kayak apa, pas waktunya dipakai nggak bisa. Itu harus manjer. Lah nek manjer apa kan bendino ngebruki mes terus kan berat, Pak. Makanya tanah harus kita benahi. Itu alasan kenapa kita datangkan produk pembenah tanah. Sing alasannya ben tukang tandure rak sambat jempole temu mulen cantengen kayak gitu. Ini masalah tanah memang serius, Pak. Solusinya bagaimana caranya? Pasti bertanya-tanya. Sebelum tanam, tanah wis singkalan utawa glebegan, tutup irigasi atas bawah, diisi banyu sak cukupe, jangan banjir ya. Langsung semprot. Diamkan 4 hari supaya airnya sat dewe. Nanti setelah 4 hari dengan sendirinya, Pak, bekas singkalan kuwi ambrol dewe, Pak. Karena dia punya bakteri sing khusus ngambrol ke tanah sing keras karo humus. Humus niku sisa-sisa damen. Bahayanya bogol damen nek urung mateng dijebloki kuning tandurane. Karena amonia, namanya zate amonia niku nggawe panas, Pak. Kalau diberi ini nanti kompos-kompos sisa damen niku bisa hancur dalam waktu 1 minggu. Jadi tanahnya susut, kempes, sing maunya apa dongol bar singkalan kayak dincot loro gitu, Pak. Iku nek dipakai ini nggak usah dincot, Pak, nanti ambrol dewe, kempes dewe, bisa rata sendiri. Nggih. Dan kula nu mbudake, lah kula nyempor iki niku cara patang dino kula ngejak niku kalungane kata memang empuk. Empuk ya? Empuk. Apik memang asu. Niku kula sempat malih niku. Ya. Kok orang ngomong? Aku temu karo masih kayak lu bapak itu. Apa ono badhe Pak koyo iki. Jangan siji lho. Aku aku kayak wong bisa apa bapak iki ya bisa bae Mas sempetan gitu ya. Nah, sisi kasih tak akan ngubungi tadi diundang Bodin. Pertanyaan ini diundang bareng bareng-bareng. Caranya piye kan kayak gitu. Net ya monggoan gitu. Bagus. Iki kayak badi juga tandur Mas. Kok badi iki kan malang-malang karo kasiden temu wong kae. Aku njauh badi Pak. Sini beres. Lah aku njauh siji kene. Nyatane bagus kok. Nggih. Ya, nanti kita akan praktek lahan, kita akan uji pakai alat ukur ini, Pak. Ini alat apa saja nanti saya jelaskan cara penggunaannya dan manfaat pengetahuannya nanti apa. Yang jelas benar seperti itu. Jadi kalau kita pengen dikenal sama petani, kita harus terjun ke sawah. Petani ingin kenal kalau sama kita, ya harus ketemu sama kita. Kalau petani yang nggak mau ikut seminar, nggak mau ikut penyuluhan, ya, itu alami terus. Lama, Pak, perkembangannya, Pak. Ada informasi baru tidak tahu, ada perkembangan zaman penelitian nggak paham, akhirnya ortodok. Penemuannya pendirian cocok. Nggih, betul, Pak. Kancane gerobak wis tempeli mesin doplak nggo mlayu ki kan dhewene sing nganggo geret bae. Suwen lah. Suwen nang waktu. Lah iya. Sekarang bagaimana kita menghemat biaya, hemat waktu, hemat tenaga, hemat pikiran ben ora stres terus ngatani tandur. Pikire men ayam turune nyenyak. Ben ayam udah cilik. Nah, kuwi sing paling penting. Piye carane modale sak minim mungkin, hasilnya maksimal. Karena tanduran sehat, tanduran imun wis diimunisasi, jadi makannya bisa lahap, dokoh, dan bisa kita lihat umur pinten niki, Pak? Kira-kira
Bulan. Tandur kira-kira perang sasi. Sebulan ya. Sebulan tak kira. 1 bulan. Ya, 1 bulan. 35 karena ini sempat lambat masuk nutrisi, jadi dia tingginya kurang untuk standar sehat. Tapi ini bisa dilihat nyemprotnya umur seminggu tuh Pak, mlebune. Ah. Seharusnya kalau dia nyemprot dari benih, iki tingginya sudah lebih tinggi dari ini dan rata. Tahu nyaupat kemarin soalnya. Jadi pemilu. waduh, iki berarti ngiras-ngiras oh. Puluhan dino rawe. Ya, jadi saya itu bisa tahu ini kapan aplikasi karena saya bendino ngemek, Pak. Saya tahu tandur sing sehat dan tidak, saya niteni, oh iki bar mlebu obat umur semene. Iki wis ngelong, tapi ngelong iki nembe 5 dino iki, Pak. Maune kan sing ngecucung bae. Harusnya untuk ukuran 30 hari kuwi wis ngrembiak. Karena ini telat nutrisi dan sempat meriang sedelok, awal rada dip-dipen, ora rata terus ana sing gotang sebagian. Wah, banyak. Mau kayak pertiga, sepertiga gotang. Matos. Iya. Enggak sempat nyulami. Iya, dan sekarang alhamdulillah sudah rapat, Pak, nggih. Alhamdulillah kalau iki kuwi. Ya, nanti kita shoot ke sana, kita perjelas. Ini jadi ciri tanaman sehat itu satu, kalau dari kejauhan itu bulu daunnya kelihatan, Pak. Jadi warnanya ora hijau nek saka kadoan. Putih, Pak. Nggih, itu kan terlihat kilap-kilap putih nggih. Iya. Itu bulu daunnya tebel. Terus dia nahan embun lebih baik. Pinter nahan embun, jaga kelembapan daun. Nek kancane jam 10 ke embune wis do ilang. Nah itu masih ketahan karena dia ada bulu-bulu halusnya itu sing kuat, kenceng. Terus sisi samping ini ku durine tajem. Kalau dia sudah umur di atas 45, dibesetnya tangan, suwek, Pak. Saya sering nggak sengaja pas ngecek itu daun di lapangan ketarik seret berdarah. Karena durinya tuh saking kerasnya. Itu tanda tanaman sehat. Nah, tanamannya tidak sehat, salure iki lemes kaya wong urung mangan. Kaya kula niku ora metu otote, ora metu urat-urate. Tapi kalau tanamannya sehat, salure itu kenceng, gede-gede. Jadi salur itu yang seperti ini, garis-garis ini, itu kalau yang tanaman sehat itu kelihatan, ceto, teges. Tapi kalau yang tanaman tidak sehat, salure niku ono sing belok-belok, ono sing lemes, ono sing pudar, ora ketok. Ini tanda aliran darah tanaman. Kalau lihat salur tanaman godong pari iki wis genah teges, niku pun mboten usah banyak cerita, Pak. Iki panen kurang luwih yo ngisine semene persen itu. Tahu dari salure saja. Karena tanaman itu masaknya di sini. Kalau dapurnya itu rusak, otomatis dia nggak bisa ngisi. Makanya nek tanduran sing godhong ini ku alus, nggak ada salur-salurnya seperti ini, biasanya ngisinya cuma separuh. Bogole rak ngisi. Kayak gitu. Nah, itu caranya nguatke salur itu dengan vaksin-vaksin dan nutrisi yang bisa menguatkan genetik gen atau unsur bagian tubuh si tanaman. Komponen-komponen tubuh. Jadi apa ya istilahnya? Organ-organ tubuh supaya bagus itu harus kita boosting pakai nutrisi, harus disemprot pakai pakan-pakan yang bervitamin, bergizi. Cara mono nek anak zaman biyen tumbine tajinono saiki wis mambune SGM ngono lho, Pak. Ada perubahan zaman gitu. Ada vaksin macam-macam, ada vitamin, ada apa? Sakatonik kayak gitu. Nah, ini tanaman sudah cukup baik, hanya perlu kita tingkatkan lagi karena sempat sakit sebentar. Terus tanah juga baru ada pemulihan. Niki pemupukan udah habis berapa, Pak? Pemupukan? Nggih. Sekitar 40 ya. 40 kilo. Iya. Untuk luasan? Luasnya berapa gitu? Lebih siring ya. Yo, siring lebih. 100 upin. Lebih dari 1400 lebih. Ya, sekitar ya. Oh, 90 upin paling enggak ya? Sekitar ya? Ya lebih. Ya. Nah, niki mangke biasanya akan ada perbedaan dengan tanggane. Nek kalih sing niki umure sejajar ini. Sejajar nggih. Nah, ini sejajar. Nggih. Tapi niki ngagem mboten sing niki? Niki ngagem niki nek Bapak izin, tapi kan ini udah usia lanjut nih. Oh. Rada terlambat. Usia katuas. Yang itu rada kasih. Oh. Berarti kelihatan bedanya, Pak nggih? Elunge niku. Ini kan baru 25. Oh gitu. 25. Oh, niki 25. Berarti umurnya tua. Ora
Cacar rong dino. Apa ono? Ora. Kok ngomong Ngomong tak kuwi nimbal kon. Sampean oh. iya. Kelari kene nimbalan sampean. Dengan dino totok, mato. Ini Dino nopo kok ya? sebelah sini kurang bagus karena kioman, Pak. Ya, ini kan tanah baru. Oh, tanah baru. Kan rata ini baru saya bongkar bawa ke sini. Berarti belum lama ini. Oh, belum. Iki sih balungan tok, Pak, urung ono dagingnya. Belum ada. Oh iya iya iya. Kan bekas di Iya. jembatan. Ini nutrisi yang masuknya lebih kasih, elungnya lebih kenceng, Pak, nggih. Warna daunnya juga lebih tegas. Kira-kira berapa semprotan lagi nih? Kalau standar acuan untuk hitungannya dari pabrik itu yang bagus nggih seminggu sekali, Pak. Tapi kalau petani kuwi kok kaboten lah masalah biaya yang kurang banyak untuk pengadaan ini, itu bisa diulur selambat-lambatnya 2 minggu sekali. Itu minim-minim pemakaian. Nah, misalnya nafsu enggak sampai seminggu. Maksimal 4 hari, Pak. Jangan buru-buru, Pak. Boros duit yang pertama. Engko sing seneng aku, Pak. Ya orang manjur kan iki ya coba nyemu ya. Nggih, jadi gini. Kalau nafsu. Memang bener, Pak. Kalau kita lihat obat kok manjur, pasti hawane pengen ngei. Anak digei segondok kok doyan, tambah manele, bener kan? Tapi aja tukoke pinang tetel melet-melet ngesura tak tukoke maneh. Sama dengan tanaman. Kalau kita lihat tanaman, wah dipakani iki kok tumbuh api, nafsu semprot meneh. Naruh. Berapa semprotan ya? Ini paling cepat dipakai 4 hari. Dasarnya apa? Dalam waktu 4 hari itu di kulit daun itu masih banyak, Pak. Nek diwenehi mubazir, Pak. Minggu. Banyak yang kebuang. Standarnya itu cukup seminggu saja. Kecuali palawija. Kalau palawija memang seminggu 2 kali. Karena palawija ngejar pembuahan. Dan dia pembuahannya kan berlapis biasanya kayak kacang panjang kan, supaya ngoyak terus ben antara woh karo pupus ora balap ora kalah saing, woyake pupus mandek kan percuma. Nah itu biasanya kita sentor terus, Pak, seminggu 2 kali. Awet tanam tekane panen ke berapa semprotan? Kalau ini minimal 6, Pak. 6. Minimal 6 kali. 10 hari sekali kan berarti. Sampai usia 60. Itu kalau minimal, nek jenengan mau diajukan lagi ya tidak apa-apa. Uang semua yang kita masukkan ke lahan kita itu kembalinya nang awake dhewe. Karena yang merasakan manfaatnya itu kita. Yang jelas tanah itu kan sudah nggak bohong, Pak. Kita wis ora ngapusi masalah pemulihan tanah. Hanya 4 hari diambah mbes. Dan nanti itu bisa semakin kesini tuh tanahnya semakin pulen, Pak. Artinya pulen ke bukan padet nggih, tapi mbes anteng. Bukan mbes yang blosok itu ndak. Keluar lumpurnya itu. Keluar lumpurnya. Empuk itu. Jadi tukang traktor ora sambat, tukang tandur ora sambat, tukang semprot ya ora cetut gitu. Kalau tanah mati kan bar nyemprot dangkat sikile cetut, engko kejengkang. Tapi kalau tanah yang empuk kan nyemprot ditarik lus ngono tok. Terus dicuci di kaki juga cepat bersih dan di kuku itu enggak menyebabkan kuning, Pak. Kalau tanah yang baik yang sehat itu nah kalau yang baik enggak menimbulkan bekas kuning. Dan itu kalau kita nggak langsung cuci kaki di rumah itu gampang dibilas. Kalau tanah yang rusak itu mau cuci kaki di tempat, mau cuci kaki di rumah wangel we. Apa mana nganti telat setengah jam rak wis gesute nganti pirang-pirang. Noda kuningnya malah keluar langsung. Banyak kan noda kuning. Noda kuning. Noda kuning itu racun, Pak, yang nanti mengganggu tanah dan akar. Bahasa gampangnya tieng. Nah, tiang itu nanti ngelapisi akar, buntel akar, sehingga akarnya itu nggak bisa makan, karena kayak disolasi, Pak. Ono karate. Iya, jadi akar itu nggak bisa makan karena rapet sama tiang itu. Caranya tiang itu kita bersihkan. Kita semprot pakai produk ini, ditutup sih tambek banyune, ngono wis 4 dino 5 dino bongkar, buang banyune, engko tiang hilang kabeh. Dan itu paling tidak perlu diulang 3 kali sampai 4 kali untuk membersihkan tiang yang ada di tanah kita. Nanti penyemprotan pertama keluar tiang, penyemprotan kedua keluar lagi sampai 4 kali, nanti keluar terus. Nanti kalau sudah lebih dari 5 kali itu udah nggak keluar lagi tiangnya, karena udah ngangkat semua bersih, habis. Dan itu harus rutin setiap musim tanam dipakai. Kenapa? Kita nggak tahu air yang dari atas irigasi itu mengandung sisa gramason, sisa Roundup, sisa apa kan nggak tahu kan? Itu nanti kalau masuk ke lahan kita itu ngendap lagi, Pak. Sama kayak sifatnya nyamuk wingi wis disemproti pun esuk metu maneng, Pak. Kayak gitu.
Jadi kita harus tetap rutin menjaga tanah kita dari residu-residu kimia yang terkandung dalam air. Kan irigasi kita irigasi teknis, Pak. Teknis. Bukan irigasi mekanis. Kalau irigasi mekanis bor itu aman, Pak. Tapi kan tetap di sini kita mengantisipasi penyakit-penyakit yang lain. Nah, ini ada fungsi vaksinnya juga yang bisa membersihkan dari virus kerdil. Kayak tongro gampangnya, Pak. Tongro. Dan ini kita bisa lihat yang gotang pun bisa nutup, yang lambat tumbuh pun bisa ngejar, ngoyak. Cuman sayang sekali nggak dari awal. Kalau dari awal itu nanti bisa rata banget, rata tandurnya ngeplek. Nah ini nanti yang saya mau tanyakan, ini jarak tanamnya berapa? Gang tanamnya? 3 likur Pak, likur. Nah itu Pak. Lebih Pak, lebih sih. Wong waren tuh. Kalau kurang dari 25. Nanti resikonya di kelembaban udara. Saya ada alat ukur Pak, ini Pak. Ini alat ukur kelembaban udara. Nah, kalau di bawah 25 itu resiko Pak. Ketika kelembabannya lebih dari 70%, jamur itu nanti gampang berkembang biak. Jadi jenengan ke bingung, nom api barang tua kok ujuk-ujuk tekak. Nome api ujuk-ujuk tuane rangsak. Karena jamur dan bakteri pengganggu niku gampang banget hidup dengan kelembaban yang tinggi. Kerep carane ngurangi kelembaban supaya ada sirkulasi. Nek jenengan wis kadung nyewa tukang tandur kerep, timbang sampean nandur ulang, solusine cabut sak banjar, Pak. Legowo niku tujuannya nggih sirkulasi angin kali cahaya supaya tidak lembab. Nah, ini di suasana dan cuaca sekarang saat ini kita ukur kelembabannya 99%. Artinya iki kabut kabeh iki. Iki kabut mengandung uap air. Makanya jawang saka kaduan kayak koyo ya kan? Itu kadar airnya sangat tinggi. 99% dan cuaca-cuaca seperti ini rawan jamur. Resikonya kuwi tekek jamur malai. Ya kan? Metu malaine tapi do jamuren gitu, Pak. Kadang-kadang jamur oncom, terus jamur pangkal, sing ngisor, sing dhuwure rapopo tapi ngisore bosok. Iya. Terus jamur ketiak daun, neng godongnya moro-moro ngeliang, no. Nah itu masalah semua. Itu kenapa? Karena disebabkan dari kelembaban udara yang terlalu tinggi. Monggo Pak De. Dan jadi kalau kamar Pak, kamarnya jenengan tidak pernah dibuka jendelane, tidak dibuka hordenge, tidak dibuka pintune, tertutup terus, yang terjadi lembab. Mengko sing ning jero kono gatel-gatel Pak, kasure ngemplep. Jadi ini nanti nek kasure dituruni gatel. Itu karena banyak jamur, nggih. Banyak jamur, terus juga rawan bahaya penyakit pernapasan. Sama dengan tanaman juga. Tanaman itu butuh sirkulasi udara dan cahaya yang baik. Lagi solusinya piye kok mendung-mendung terus gini. Sementara kita diinfus makanannya tanaman itu diinfus. Ini sifatnya makanan praktis. Jadi kita tembak ke daun supaya cepat nyerap. Dia ada etanol atau jenis alkohol yang bisa nyuntik ke dalam sel tanaman dengan cara paksa. Jadi vitaminnya itu disuntik ke paksa ke dalam tanaman supaya cepat masuk. Sehingga nggak perlu proses terlalu lama meskipun mendung. Tanaman itu disuntik, diinfus biar nutrisi cepat masuk. Lah nanti dari dalam karena ada perangsang makannya, nafsu makannya, nanti akar tuh dipaksa naik untuk ngisi. Itu yang menyebabkan panen maju. Selain teknis-teknis tadi di depan, ini ada zat perangsang tumbuh dan perangsang nafsu makannya tanaman. Kayak gitu. Makanya yang tadinya dikira bakal anteng mogok, ternyata bisa ngelung lagi, bisa nyusul. Nah, itu untuk permasalahan tanah dan virus. Serta untuk mengantisipasi jamur. Jadi harapannya ketika parine wis ngisi temungkul, lamene si utuh ijo, Pak. Terus sing lamen ngisor kuwi ora kleang kabeh. Nanti jenengan bisa bandingke yang pakai ini rutin dan yang tidak. Jejer galeng, Pak. Yang pakai ini rutin, godhongnya sih jejeg. Lah sing ora nganggo, kuwi kene wis kleang kabeh terus godhongnya nglambre. Itu di usia 75 udah kelihatan. Jadi sing nganggo iki kuwi godhongnya mulus resik, longko kliange. Tapi yang nggak pakai sebelah kuwi kelaras kabeh. Itu nanti bisa dititeni. Ini kita cerita berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi di sana-sana.
Terus tadi ada pertanyaan lagi enggak Pak? Lanjutnya masalah lain? Nah, pakai obat kue nek misalnya masih bisa dikurangi enggak? Harus dikurangi. Harus. Kenapa? Persen kira-kira? Saya yang sudah berjalan, yang sudah rutin pemakaian itu satu iring 10 sampai 20 kilo, Pak. Hanya pemakaiannya 10 sampai 20 kilo itu sudah campuran Ponska urea. Iya. Kalau yang baru mulai biasanya 1 kintal langsung turunkan setengah kintal. Jadi jenengan pakai obat ini nggak nambah biaya. Hanya memindah biaya yang tadinya buat beli urea sama Ponska itu dipindah beli ini. Orang ngetahui biaya tambahan tapi hasil meningkat karena apa? Kesehatan tanaman itu terbebas dari jamur dan virus serta tanah yang lebih sehat. Saiki ngawulane tanah, saiki masih jenengan akeh puo, non subsidi puo tapi nek tanahnya bodol kembali seperti tadi kasus awal. Hasilnya kurang karena banyak mes yang tidak memenuhi syarat kok. Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat, kambahan nandure. Tidak boleh beli. Wes sampean jukute 35 kilo bae turai gue batire kayak gue ya. Ya jadi karena kita sulit mendapatkan mes subsidi, otomatis kita membutuhkan hal-hal semacam ini, produk-produk semacam ini, gue gawe menghemat biaya. Nah jenengan tumbase non subsidi, biasanya diaplikasikan 1 kintal, pertama kali pakai ini langsung kurangi setengah kintal. Itu harus, kalau tidak rangsak Pak, karena kelebihan pakan. Nek bocah mono obesitas, bocah 10 tahun awaknya gedene kaya bocah 15 tahun. Jadi kelemuan melakukan angel gegek kayak gitu dan rawan penyakit jantung nek di manusia. Majir. Jadi bisa dikurangi. Majir orang nguwahi Pak. Ya kan? Godong tok isine. Jadi yang paling penting dikurangi pertama ureanya dulu. Kalau mau main aman kita ureanya misalkan ureanya 25, Ponskanya 50. Kalau mau sistem pengurangannya seperti itu, jadi dibanyaki ponskane Pak. Misalkan biasanya aku sekintal setengah ke, berarti aku ngurangine ureane sing tak sithik ke, ureane sing seprapat bae. Lah sing ponskane sing setengah. Jadi nanti hasilnya bisa lebih kuat tanamannya, tidak majir. Karena ini sudah menghijaukan daun. Jenengan nyemprot ini di umur 0 sampai 15 hari orang saat dimes, kuwi wis ijone padha kaya dimes. Karena sudah mengandung amonium nitrat, namanya amonium nitrat itu sejenis kali urea. Hanya kalau untuk pertumbuhan biar lebih cepat karena tanah kita masih rusak, tetap disentak kanggo starter. Nek sing wis berjalan Pak, 1 iring itu 10 kilo hasilnya udah sama dengan yang pakai normal. Normalnya kita di sini berapa? 85 sing sairing. Paling enggak 50 lah. 50. Nah kalau seiring 50 berarti kita sudah berani 20 Pak. Sudah berani. Nah kayak gitu. Karena kurang lebih 50 lah. Ya. Tanahnya itu rusak airnya. Pemupukannya lebih oper. Iya. Nah nanti kalau sudah pakai ini pupuk sidik itu kemakan kabeh Pak. Sing jadi masalah itu pupuk akeh diaplikasikan itu bukan nggak nyerap tapi banyak yang hanyut. Nah kalau pakai ini tanah bener, tanah sehat, mes sithik puo ditahan ning kono kaya aki dipakai engko besok. Jadi HP mono iso dicas orang ngedrop. Nah, HP ngedrop kan colokane cabut kan ora nyala, Pak. Sama dengan tanah. Dipakani iki nggo tabungan, nggo baterai, nggo esok-esok. Itu bahasa ilmiahnya namanya slow release, Pak. Slow release niku pemakanannya itu lambat-lambat. Turahe niku bisa disimpan ditabungke ning tanah kayak gitu. Nah, setelah ini ada pertanyaan lagi. Apa mau praktek dulu ke lapangan pakai alat-alat biar tahu? Enggak apa-apa. Boleh, kita praktek dulu ya. Supaya wawasannya nambah, Bang nggih. Yang mana yang deket sana aja? Teori itu orang praktek. Ya. Ayo Mbak Soda, shootnya di ya. Sambil kita lihat ya. Ini untuk bagian warna daun ini sudah benar. Warna hijaunya itu yang benar itu ada di angka 3 atau urutan nomor 2. Kalau ke sini ini termasuk terlalu gelap. Terlalu hijau. Apalagi ini. Opernya. Ini rangsak ini. Kalau ini kurang nguwahi. Nah, yang pas itu di sini. Jadi jenengan jangan kaget. Kok tandurku kok hijau riang-riang. Malah yang benar itu yang ini. Ini bener nih. Bener. Jangan nafsu sama hijau kereng. Itu malah bahaya. Apalagi wes hijau kok ini malah ditambahi urea menah itu bahaya. Kalau Bapak meh minduni cukup mau Ponska aja dan itu sedikit aja jangan banyak-banyak.
Ini sudah benar Pak untuk warna daunnya. Terus salurnya juga bisa didekatkan kameranya. Cedak gini iki salur. Ya, ini salurnya kan tegas ya. Pada kelihatan ya. Kalau yang sehat itu salurnya itu nggak putus Pak. Salurnya itu rapi. Kalau yang sakit itu kadang-kadang putus, terus hilang, terus nggak rapi kayak tenunan monoge ngacak Pak. Nggih, kalau ini kan tenunannya kan ketok langsam, lurus dari bawah sampai atas. Ini yang benar. Terus dari segi duri daun ini bisa dikenali. Duri daunnya itu landep, tajam, kuat. Berarti sehat. Sehat. Nah ini juga bulu daun yang depan ini koyok marut Pak. Ngerem. Kasap. Itu yang benar. Nah terus nanti ini kita ukur lagi untuk alat lainnya. Ini ada pH meter Pak nggih. pH meter itu fungsinya untuk mengetahui tingkat keasaman tanah utawa kesehatan tanah. Koyo tensi ini mono Pak. Wah pH-nya 8,5 Pak, tinggi sekali Pak. Oh oh naik turun. Bentar. Ini belum stabil ini. Coba tak masuk ke. Nah ini yang bawah, yang bagian dalam Pak, tanah jenengan sudah rusak Pak. Yang bagian dangkal itu cemeklak, itu nggak ada pakannya, nggak ada vitaminnya, habis dia sudah. Makanya sering jenengan ngemes iku orang tepake karena keras tadi tanahnya. Yang bagian bawah ini masih harus butuh pembenahan lagi. Dia baru 4,5 pH-nya. Coba yang bagian atas nggih. Yang bagian atas tembus kedalaman sekitar 2 cm. Yang atas ini sudah ada perbaikan. Tapi yang keras-keras belum. Nah, ini nanti harus benahi lagi. Syukur-syukur kalau mau masukkan kompos, Pak. Yang bawah masih rendah, Pak, pH-nya, Pak. Ini udah sampai 60 ya. Yang sehat ya. Yang normalnya berapa? 7 Pak. 7. Ini 6 itu berarti sudah mulai ada perbaikan. Yang sudah ketembus sama obat kita itu pH-nya udah naik. Iya, sebagian sudah 6 Pak. pH-nya sudah naik, sudah lumayan. Tapi yang belum itu masih 4,5. Coba yang sebelah sini. Tanah baru masih ini. Ya kalau yang ini 4,5 ini. Asam. Ini tanah baru ya. Ini yang bisa diukur kenang yang ada yang sudah ketembus sama produk, bakterinya sudah ke bawah, ini 6,2. Semprot 2 kali. Ya, kan belum rata karena baru aplikasi pertama, tapi nanti kalau udah rata pH-nya bisa seimbang semua. 6,3. Ini kita pemakaian akeh ya, Pak. Baru yang di atas. Nafsu. 4 tank. 4 tank ya, padat ya. Makanya ini daya tembusnya lebih cepat. 6,1, 6,2, 5. Jadi tapi sebagian besar masih 4,5 untuk bagian dalam. Soalnya masih baru iya. Tanam pari. 5. Pernah merasakan panennya belum? Yang sudah perbatasan itu. 6,4. Ini sudah ada yang lumayan bagus. Nah, ini kita akan ukur juga untuk cahaya masuk hari ini. Cahaya yang ada hari ini di bawah 1000, di bawah 70%. Ini hujan juga ya. Jadi ini fotosintesis pas-pasan tok Pak ini Pak. Untuk suhu saat ini ada di 27. Ini cuaca seperti ini tanaman masih bisa masak, masih jalan. Ini penyemprotan paling bagus kalau cahayanya segini, terus suhunya masih segini. Ini disemprot jam segini boleh. Kalau sama hujan bagaimana? 1 jam sebelum hujan itu udah nyerap. Jadi kalau misalkan jenengan nyemprot rada awan ke kawanan, selama cahaya redup-redup kayak gini semprot aja terus. Tapi kalau udah panas semetet jangan. Nah, kalau kayak gini masih nyerap. Nah ini untuk moisturnya, untuk kelembaban airnya. Tanahnya sudah bisa nyimpen air Pak. Bentar, tunggu stabil dulu. Nah, dia sudah di 70%. Artinya tanah yang bagian dalam itu sudah bisa nahan air. Nggak berobos. Padahal ada rendaman air nggih. Tapi tidak bisa 100%.
Nah, sebagian tanah itu masih kempel, Pak, itu, Pak. Yang di bawah. Ya. Harusnya dia bisa di full, kalau direndam air gini bisa sampai 100%. Ini 70%, berarti tanahnya hanya lembab-lembab saja. Ya sebenarnya cukupan sih untuk ini sudah cukupan. Nah, kari kita hitung kelembaban, Pak, nggih. Kelembabannya ini 99%. Sangat lembab karena cuaca. Ini gang ini berapa ini? 60. Gangnya selawe ya, Pak. Gangnya selawe ini cukup bagus, minimal minimalnya. 5 lare, gang malah ombongan nih. Ini sebenarnya empuk pecah. Tadinya kan diinjek nggak mau, Pak. 5. Keras. Terus yang Oke, kita ukur pakai ini. Bagus ya. Sigmat berapa 5 lare. besarnya itu pohon. Dia ada di 5 cm, Pak. Untuk pertumbuhan optimalnya ini ada 5 cm untuk satu rumpun. Usia 30. Berarti lemu, Pak. Lemu, termasuk lemu. Iki jenengan ojo di urea. Nek wis kok ngene, masukkan aja Ponska nek kalau mau nambahin. Semprot aja lebih bagus. Ini untuk lebar daun 11 mili. Untuk ketebalan daunnya 1 mili. Udah bagus, Pak. Terus tebal satu batang yang tengah. Ini batang tengah nggih, kita ukur nggih. Batang tengah bagian bawah 6 mili. Bagus banget, Pak. Tebalnya bagus. Nah, kalau yang ini tebalnya berapa ini? Kita ambil yang tengah nggih. Tanduran induk sudah 7. Ini lebih gede. Bagus. Nah, karena seperti orang Untuk, apa namanya nah ini obat itu berarti kasih yang obat yang mahal. Sebenarnya yang dosis rendah saja. puluhnya mepet. Koyo plenum sekarang sudah enggak mempan. Iya. Nah,